Masih dari pameran mobil di Guangzhou, kita pengen lihat ini. Ini adalah baik BJ40 Pro. Dibanding BJ40 yang ada di Indonesia, ini lebih pro. Ya, sekarang kita lagi ngelihat baik BJ40 Pro. Ini beda sama BJ40 yang kita dapat di Indonesia, yang bentuknya kayak gitu tuh, yang merah di atas panggung. Yang ini lebih modern, tapi tetap gagah gitu ya, seperti SUV leather frame seharusnya. Dan di sini logo baik atau Beijing di sini kayak begitu ya, sesuai apa namanya, kancenya. Lampu depan LED-nya benar-benar mengelilingi grillnya ya. Dan dia ada dua versi. Yang sekarang kita lihat ini adalah yang RF, Extended Range Electric Vehicle. Jadi ada mesin dan ada baterai juga. Tapi kalau yang hitam ini, dia murni mesin bensin. Bagian depannya gagah ya. Gue lebih suka tampangnya ini daripada BJ40 yang kita dapat di Indonesia. Dan peleknya gagah juga, 20 inci tuh. Dan tebel ya, profilnya 55. Arm suspensinya gede banget ya. Dan ada kamera di sini, sama di sini. Kayaknya selain buat parkir, ini juga bisa buat kebutuhan off-roading atau semacam CCTV gitu ya. Ada juga di sini. Jadi bahkan di sampingnya ini ada 1, 2, 3 kamera. Kameranya 3. Wadidaw, wadidaw. Dan dia ada roof rail. Ini beneran kayaknya ya. Oke, ini beneran, ini kuat. Dan dia pakai pintu frameless. Goks. Woo. Nah, di sini tutupan buat kita isi bensin, tapi yang ini nggak bisa dibuka, harus pakai tombol di dalam gitu ya. Nah, kita lihat ngolong sedikit, kita lihat sasisnya. Oke. Suspensi belakangnya, shaft belakang, underguard gitu ya, tangki bensin segala macam, tow hook dan knalpotnya ada di situ. Dan dia pakai desain bagasi belakang yang klasik. Jadi pintu bagian bawahnya ngebuka ke bagian samping kayak gini, ada ban serep konde dan kacanya ngebuka ke atas seperti yang bisa kita expect dari SUV dengan ban serep konde kayak begini ya. Nih, kalau di Cina dia namanya BJ40E, tapi sejatinya dia adalah sebuah mobil EREV atau REEV, Range Extender Electric Vehicle. Kita lihat di bagian dalam dia ada colokan listrik ya. Dan penanda kalau misalnya mobil ini bisa dipakai buat adventure dan bisa menyediakan tenaga listrik ke perangkat elektronik kita. Ada speaker juga di sebelah sini. Dan di sini ada kompartemen, kayaknya buat peralatan ya. Kita buka dulu. Ya, peralatan. Oh, ini buat buka tutupan chargernya kalau misalnya ada apa-apa pas kita ngecas mobil ini. Nih. Oke, kita tutup. Satu tangan. Baliknya ada apa? Segitiga darurat, high visibility jacket, dongkrak. Oke, cukup lengkap. Dan ada jaring di sini buat kita naruh barang-barang. Dan ini buat buka bagasinya secara darurat ya. Tuh, ada gambar orang kabur dari bagasinya. Kita tutup. Melakukan semuanya dengan satu tangan tuh ribet ya. Nah, kalau pengen nutup bagasinya, harus kacanya dulu. Kedua baru pintunya. Tapi sebelum itu, tadi gue melihat sesuatu yang cukup unik. Ada siluet BJ40 Pro lagi naik gunung. Lucu-lucu ya. Tutup. Dan kamera mundurnya ada di sini. Oke, desain lampu belakangnya dan tutupan casannya. Colokan GBT karena di Cina, tapi kalau misalnya masuk ke Indonesia, dan ya mobil ini akan masuk ke Indonesia, dia harusnya ganti colokan jadi CCS2 Type 2 ya. Dan dia pakai running board elektronik. Jadi kalau pintunya ketutup, ini juga retract. Nanti kita masuk setelah cici-cici yang satu ini. Sekarang kita mau masuk ya, ini cicinya udah selesai. Sekarang giliran kita. Nah, tadi kalian lihat kan, begitu kita buka pintunya, running boardnya langsung kebuka dan kita bisa injak. Nah, kita lihat interiornya, dia pakai setir yang cukup tangguh ya, kesan atau desainnya gitu. Tapi kita lihat ke sini dulu, dia pakai tombol-tombol buat power window di sini.
Ini agak dekat sama jendelanya ya. Buat ngatur spion, untungnya masih pakai tombol fisik. Ini bagus nih, bagus. Handle pintunya juga normal, nggak ada trik aneh-aneh. Dan speakernya dia pakai Infinity Audio. Pedal gas model piano, pedal rem, dan yang ini pakai kombinasi jok warna abu-abu, hitam, dan orange. Udah elektrik dan lubang support ya. Dan ini rekomendasi tekanan bannya. Kita mau lihat lagi, ini yang sebelah kiri. Ini adalah buat perwiperan. Dan bahkan buat lampunya masih tombol fisik nih, bagus. Masih ada di tuas sininya. Ini bagus ya, daripada di layar mulus semuanya. Nah, kita lihat ini buat leveling lampu depan. Jadi ada sekitar 3 level, termasuk level 0 jadi 4 ya. Ada hill descent control, stability control, penghangat setir, auto high beam, dan ini buat buka tutupan bensinnya. Nah, ini buat ngatur setirnya ya. Kita coba apakah dia bisa tilt teleskopik gitu-gitu. Tapi kita lihat tombolnya ada apa aja di setirnya. Kita lihat ya. Kita masuk. Tinggi, tapi nggak tinggi-tinggi amat. Tutup. Dan di sini ada grab handle ya, buat akses kita naik turun. Gampang. Nah, kita coba buka lagi. Ini tuas persnelangnya. Kita lanjut lagi buat lihat. Di sini ada tombol-tombol buat MID, multimedia, dan ada buat ADAS ya, nih. Jadi kayaknya dia bisa membantu kita biar nyetirnya tuh lebih relax, terutama kalau di tol. Dan ini buat multimedia segala macam, home, mute, volume up, volume down, skip track, previous track gitu-gitu. Dan ada buat telepon dan buat kamera di mobil. Jadi kayak tadi lihat mobil ini punya kamera banyak banget ya. Jadi quick access buat kameranya adalah sebuah sentuhan yang baik. Instrumen full layer dan gue suka desain AC-nya ya. Terkesan gagah dan mainnya juga lumayan enak. Nggak berat-berat amat tapi enak juga. Bahan-bahan di sini kulit empuk dan di sini ada colokan buat ngecas elektronik kita. Tuh. Dia USB, saya nggak ketahuan ya kalau misalnya kita bisa buka, tapi kuku gue lagi pendek nih. Aduh, udahlah. Intinya kalau misalnya kita nempelin aksesoris kayak GoPro gitu ya, tempel di sini, kita bisa colok ke sini biar baterainya nggak habis-habis. Dan kalau kalian lihat di sebelah situ ada siluet dari mobil ini lagi nanjak. Hai, cakep ya siluetnya. Nah, sekarang kita udah pindah unit ke BJ40 Pro yang untungnya layarnya bisa nyala karena ada kuncinya. Dan bicara soal kunci, ini dia kuncinya. Mobil sudah berubah, kunci tidak berubah ya. Familiar. Dan karena dia ada sensor yang lumayan banyak, jadi bisa ngelihat. Emang banyak orang karena gimana pun juga ini namanya pameran ya. Kita lihat. Oh, gesernya bukan kanan kiri ya? Oh, bisa deng. Coba kameranya. Nah, kalau 3 dimensi kayak gimana? Oke. Oh, yang ini bagus ya. Lumayan lah. Nggak cepet-cepet amat, agak patah-patah tapi oke. Cukup memadai. Coba sudutnya bisa mana aja nih? Bisa kita geser-geser. Bisa ngubah. Oh, harus jalan kali ya. Harus menyala mobilnya. Informasi kendaraan. Nih, ada sisa baterai, tekanan ban, perpintuan. Apa ini auto door lock kali ya? Banyak banget. Lampu, settingan, ADAS lagi, new energy nih, settingan RF-nya, extended range electric vehicle, instrumen cluster, Beijing OS. Jadi ini OS mereka sendiri ya. Jadi nggak kayak si Arvox yang kerjasama sama Huawei ya, Huawei Hiker. Ini kayaknya nggak. Dan ada layar gede di sini. Ini buat penumpang. Jadi bisa buat nonton film, mungkin WeTV, Iki, segala macam. Ada Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer ya. Terus ada apa lagi mungkin yang kita familiar? Nggak ada neca ya? Neca. Apakah ada neca? Apa itu Kerasakti? Nggak tahu ya. Macam-macam ya di sini. Jadi selain entertainment juga bisa multimedia yang lain-lain dan informasi soal mobilnya. Bahkan peta pun ada di sini. Ini kayaknya A-map ya. Coba asistennya. Ya tadi ngelihat dulu nih. Ya intinya begitulah. Sistem operasi Beijing OS sih. Siapa namanya? BJ40 Pro ini. Mumpung di sini kita buka aja lah ya. Ya nggak bisa dibuka dong. Hai. Nah, sekarang kita lihat. Ini gue suka nih. Ada siluet BJ40 Pro
di kancing atau magnet sun visor-nya. Tada! Hai. Lampunya kayak ring light di ruang makeup ya, ini keren dan magnetik. Tep. Gitu doang. Uhuy. Terus yang sebelah kanan ini buat wipernya. Nah, ini juga ada nih tombol-tombol fisik buat per AC-an. Bagus karena kebanyakan mobil Tiongkok tuh AC tuh selalu di layar sentuh. Nah, ini gue suka yang ini, gue suka yang ini. Dan entah kenapa tombol start stop engine-nya tuh gede banget ya. Tepat di bawahnya ada wireless charger dan ada cup holder dengan sensor proximity buat kuncinya. Cup holder lagi. 3 ini persneling yang tadi kita udah lihat bareng-bareng. Ini ada tombol blank ya, gak bisa buat apa-apa. Dan ini ada kayaknya ini ya crawl control gitu ya. Jadi ini kayak cruise control tapi buat off-road gitu. Jadi kalau misalnya di jalanan aspal kan itu kan speednya yang dipertahanin. Kalau misalnya di jalanan jelek, speednya dipertahanin dan RPM juga diatur. Jadi mau naik motor yang penting speednya dipertahanin. Ini buat di vlog belakang. Ini buat tank turn. Ini buat apa ya? Kurang tahu, mungkin mode berkendara atau cruise control. Brake hold, sensor parkir. Dan ini buat mode berkendara, jadi bisa elektrik, bensin, atau auto hybrid gitu ya. Nih, jadi bagian atas bisa diputar-putar, bawah bisa diputar-putar juga. Kita nggak tahu fungsinya apa, tapi mungkin harus kita lihat nanti. Nah, ini buat penghangat sama pendingin jok depan. Jadi jok depan bisa dihangatin, bisa didinginin. Dan tombol rem parkir elektroniknya gede banget ya. Jadi bukan tombol, ini tombol. Dan laci tengahnya, laci pada umumnya. Nah, lagi-lagi ada Easter egg berupa siluet BJ40 Pro lagi nanjak. Nah, di sini ada mikrofon ya buat sistem AI voice assistant-nya. Oke, jadi dibandingkan apa yang kita dapat di Indonesia sih, BJ40 Pro ini sebuah upgrade baik dari desain, teknologi, kualitas, pengerjaan, detail, semuanya. Jadi gue senang karena ini adalah sebuah step up yang bagus karena ini mulai punya identitas sendiri. Tuh, kita mau turun buat kasih lihat kalian, ada USB-A sama USB-C dan ada kantong dengan strap. Jadi kalau kita bawa barang, kita ikat pakai ini biar nggak mudah kemana-mana. Kita lanjut ke belakang. Sekarang kita mau coba naik ke belakang dan biarpun ini mobil 4x4 ya, dia nggak ada tunneling karena basically dia adalah mobil listrik. Jadi dia nggak perlu shaft, transmisi gitu-gitu. Dia bisa ngasih lantai rata, jadi harusnya lebih nyaman daripada mobil 4x4 konvensional yang selama ini kita kenal. Nggak tahu kalian siapa, bukan kalian gua. Nah, ini ada AC, terus di bawahnya ada 2 charger ya. Kalian bisa lihat Type A sama Type C, jadi lumayan nggak rebutan-rebutan amat. Ada lampu dengan warna putih dan ada panoramic sunroof yang gede banget, tapi ini lagi di cover jadi kita nggak bisa lihat. Tapi yang bisa kita lihat adalah ini karena jok depan lagi nyender banget, ini sebenarnya lega loh ruangannya. Kita geser ke sebelah kanan. Nih, bagus. Dan karena mobil SD juga jangkung, paha gue nggak terlalu ngangkat. Bagus juga, dan ini jok belakang, dia bisa rebah, makanya headroom, pokoknya seluruh ruangan di sini sama sekali tidak ada masalah. Kelengkapan, tadi kita lihat ada AC ya, tapi nggak bisa kita atur dari belakang sih, jadi ya udah. Dan ada cup holder di sini. Di armrestnya ya, jadi bener si BJ40 Pro ini adalah sebuah upgrade yang welcome dari BJ40 yang selama ini kita kenal. Oke, sekarang giliran kita buat cobain bike BJ40 Pro, tapi kalau di sini namanya bike BJ40e. Kita bisa dengar ada suara mesinnya karena gimana pun juga dia REEV, Range Extended Electric Vehicle. Ya, ini setirnya agak beda ya, lebih mantep. Mungkin karena dia agak gemuk juga setirnya. Kita coba belok. Coba sengaja. Oh, suspensinya empuk. Tapi baik lagi ini kan SUV apa? Double gardan lah kalau orang bilang dulu kan. Karena dia ada motor 1, 2, jadi depan belakang masing-masing dia penggerak semua roda gitu ya. Dan kedengeran ya suara mesinnya, jadi nggak hening-hening amat. Tapi buat mereka yang masih suka denger suara mesin, ini sih lumayan apa ya? Mengobati rindu kalau misalnya mereka udah aduh mobil listrik ini itu. Yang ini masih ada mesinnya. Dan gue sendiri belum tahu banyak apakah mobil ini leather frame atau enggak, tapi kalau dari gimana dia bertingkah belok kanan kiri kayak gini, nggak kerasa kayak SUV leather frame ya, biarpun desain kotaknya itu mensugesti kalau dia mobil leather frame. Baik lagi ini gue sengaja lewatin tanah gitu ya, suspensinya sih empuk,
dia empuk. Dan seperti yang bisa kalian lihat di video sebelumnya, dia ada beberapa informasi buat off-road gitu. Oke, itu dia momen kita bersama si Bike BJ40 Pro atau Bike BJ40E kalau di sini ya. Kalau misalnya dia bisa menemani Bike BJ40 yang udah kita kenal dulu, ini adalah satu improvement yang kita sangat welcome. Mesin teknologi lebih bagus, tampilan lebih original, dan gagah juga, dan lengkap dengan feature-feature off-road lainnya. Sekarang giliran kita nyobain si Bike BJ40 Pro, tapi yang ini diesel. Ya, jadi biarpun kita udah ngelihat si Bike BJ40 dalam varian REV gitu ya, dia juga ada yang diesel kayak gini. Dan kita sempat tanya sama orang baik Indonesia gitu ya, jadi lo punya diesel? Iya punya. Terus kenapa nggak dibawa ke kita gitu? Sebenarnya pengen aja, cuma kalian mau nggak kalau misalnya kita jualan diesel gitu di Indonesia? Jadi komentar di bawah, karena siapa tahu komentar kalian dibaca sama orang baik gitu ya. Mungkin mereka pengen jual diesel di Indonesia kalau demand-nya ada. Oke? Off-road. Dan tadi kan di sirkuit gue bilang suspensinya tuh nyaman. Di sini juga sama. Justru kayak ini lebih mewakili ya buat nyobain suspensi segala macam. Dan tadi kan gue bilang di sirkuit kalau misalnya gue nggak yakin apa ini leather frame atau bukan, gue confirm dong sama orang baik, karena gimana pun juga mereka yang punya mobilnya kan. Ini leather frame. Nggak heran kalau performanya bisa kayak tadi. Tapi gue tetap impresi sama kenyamanannya. Mobil Cina tuh kebanyakan bantingan cenderung nyaman ya, nggak ada yang aneh-aneh. Kalaupun aneh-aneh paling kenapa mereka pakai layar sentuh semua sih, bahkan di sini tuh semua layar sentuh gitu loh. Oke, kita masuk ke lubang, gaskan, nggak ada masalah. Dan dia nggak ada low gear ya, karena gimana juga dia kan pakai motor listrik depan belakang, jadi dia emang nggak ada gearbox. Dan satu lagi, torsi motor listrik kan instan dan gede, jadi sebenarnya nggak butuh kayak kan kalau di mobil 4WD pada umumnya kan ada 4 low, 4 high, 2 high gitu kan. Ini dia kayaknya menyerahkan semuanya terhadap sistem komputernya. Tapi yang ini harusnya ada, karena ini diesel, ini bukan mobil listrik. Jadi yang diesel ini bedanya dia punya 3 deflog, center deflog, rear deflog, sama front deflog. Jadi ini beda. Dan yang diesel ini dia punya gear 4H sama 4L. Jadi pilihannya antara 4 wheel drive high gear sama 4 wheel drive low gear. Dan semua lengkap, dia ada cruise control, kamera 360 segala macam, semuanya ada di sini. Ini kayaknya malah lebih menarik sih. Maksudnya gini, kan kalau di kita ya, artikulasi roda sekali lagi kita coba. Ini menarik karena baik lagi, gue pernah bilang hampir nggak ada SUV China leather frame diesel di Indonesia selain GWM Tank 300. Oke? Dan gue ngerti mobil China tuh kebanyakan jago di listrik, hybrid, plug-in hybrid, tapi ini pure karena gue nggak tahu aja ya, karena belum pernah ngerasain dalam waktu yang panjang juga. Gue penasaran gimana kalau merek China itu bikin mesin diesel gitu. Dan so far yang ini sih oke aja. Dan bicara soal diesel, di sini kita nggak terlalu denger suara mesin diesel, jadi kekedapan kabinnya sih bagus di kondisi kayak gini. Tapi nggak tahu kalau misalnya di jalanan aspal atau apa. Tapi so far kalau kalian mengincar sebuah SUV China yang kedengeran diesel dari luar dan emang diesel, tapi di dalamnya tuh masih kedap suara dan nyaman, ini boleh jadi pertimbangan. Ya kalau yang REV sih pasti tenang kan, basicnya EV tapi pakai mesin biasa kan. Yang ini lumayan. Oke. Kita nanjak di sini pelan-pelan. Oke. Kita nanjak, tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya kalian adalah orang yang cukup konservatif atau tradisional dan menginginkan SUV leather frame diesel seperti yang selama ini difavoritkan banyak orang, ya mungkin bisa dipertimbangkan juga ya buat Bike Indonesia. Jadi kalau misalnya mereka ngelihat demand-nya gede, pasarnya ada, dan Bike China itu mengamini, ya udah bawa diesel ke Indonesia deh gitu. Siapa tahu bisa kan. Nah, sekarang kita coba dulu. Nah, dia sasisnya nggak miring, jadi bagus. Ya, jadi akhirnya dengan nyobain mobil ini, gue tahu kalau si Bike BJ40 ini ada varian mesin hybrid dan diesel kayak gini, atau mungkin REV ya. Menarik tau.
Nah, buat yang RF ini kita mau lihat ya mesinnya, tinggal buka aja, dia udah ada pegas hidrolik gitu ya. Ini mesinnya, dan kalau mengacu sama kebiasaan mobil-mobil Tiongkok ya, ini kayaknya kalau nggak mesin 1500 cc, 2000 cc turbo dengan teknologi e-rev gitu. Jadi mesinnya cuma nge-generate listrik buat ngisi ke baterai dan langsung menggerakkan motornya. Jadi karena ini mobil ada mode 4WD, harusnya motor listriknya minimal 2 ya, satu depan satu belakang. Tapi nggak tahu kalau misalnya dia pakai konfigurasi 2 depan 1 belakang, 1 depan 2 belakang, atau mungkin satu motor di tiap roda, nggak tahu. Tapi intinya ini mobil 4WD. Kayaknya antara 2000 cc turbo kali ya ini mesinnya ya. Air filter, airbox masuk ke sini tuh turbonya, dan kayaknya 4 silinder. Ini akinya nih. Kita tutup dan ada peredamnya ya, lengkap dengan emboss logo Beijing. Ya, jadi itu dia si baik BJ40 Pro. Dibandingkan sama BJ40 yang kita kenal selama ini, bener-bener lagi-lagi gue bilang ini adalah sebuah upgrade yang menyeluruh. Luar dalam, desain, teknologi, dan drivetrain e-rev-nya itu bikin menarik. Karena biasanya mobil e-rev atau REV, Range Extended Electric Vehicle, itu jarak tempuhnya jauh-jauh. Harusnya ini juga bisa menjadi pilihan menarik kalau kita pakai sebuah SUV adventure yang bisa dipakai sejauh mungkin. Karena basically dia adalah mobil listrik dengan electric genset, petrol genset gitu ya. Jadi menurut kalian, gimana kalau misalnya mobil ini dibawa ke Indonesia dan berapa harga yang cocok? Itu aja dari kita, thank you udah nonton, jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.